Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan Islam kontemporer pada negara Mesir. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada Oktavia Anggun, kedua Pungki, ketiga Muhammad Irfan, keempat Latifah, kelima ada saya, Hasna Harisal Anbiah. Yang pertama yaitu Muslim yang ada di Mesir. Mesir merupakan salah satu negara tertua di dunia yang usianya sudah lebih dari 5.000 tahun. Suku asli Mesir adalah suku nomaden dari Gurun Sahara, Afrika. Mesir adalah negara Arab paling banyak penduduknya, sekitar 74 juta orang yang menempati wilayah Mesir. Hampir seluruh populasi penduduknya terpusat di sepanjang Sungai Nil, terutama di Iskandaria dan Kairo dan sepanjang Delta Nil. Penduduk Mesir beragam. Ada pengaruh dari Mediterania seperti Arab dan Italia, dan Arab muncul di utara. Ada beberapa penduduk asli hitam di negara selatan. Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tak resmi, azan yang dikumandangkan 5 kali sehari menjadi penentu sebagai kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai macam menara masjid dan gereja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama. Imam dilatih di sekolah keahlian untuk imam di Universitas Al-Azhar yang memiliki komit untuk memberikan fatwa untuk masalah agama. Republik Mesir telah mengakui Islam sebagai agama negara sejak tahun 1980. Penduduk Mesir yang menganut agama Islam sebanyak 90%. Mayoritas Sunni dan sebagian juga menganut Sufi lokal. Sedangkan sekitar 10%-nya itu penduduk Mesir menganut agama Kristen yang terdiri dari Koptik Ortodok, Katolik Koptik, dan Protestan Koptik. Metode dakwah di Mesir, hancurnya moralitas masyarakat Mesir, dan kerentanan Muslim terhadap dominasi Eropa, baik individu maupun masyarakat, disebabkan oleh penyimpangan kaum Muslim dari ajaran Islam yang sejati. Dan cara untuk membangkitkan kembali, kaum Muslim harus memahami dan hidup sesuai dengan Al-Quran serta Sunnah. Terbukti ketika Hasan al-Banna tidak menyetujui pengunduran dan kepasrahan dari diri Al-Dwiji dan memunculkan tekad untuk mengembalikan umat pada jalan yang benar. Para ulama dan intelektual Al-Azhar satu persatu ikut bergabung dan mereka tidak segan menempatkan Hasan sebagai pemimpin. Hal tersebut dapat dicapai berkat keahliannya dalam merangkul para intelektual dengan kecerdasannya. Hasan tidak hanya melobi para ulama dan intelektual saja, ia juga mendekati serta mengajak seluruh komponen masyarakat, karena ia melihat ada beberapa kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan misi dakwahnya di jalan Allah. Kelompok masyarakat dibagi menjadi 4. Yang pertama, para ulama dan intelektual. Dalam menjalin hubungan, Hasan bersikap sangat santun dan hormat agar menarik simpati mereka. Terkadang ia juga memberikan hadiah agar menyenangkan hati mereka. Dan pada akhirnya, para pemuka agama pun bersikap hormat dan tidak merintangi kegiatan dakwahnya. Yang kedua, tokoh tarekat dan tasawuf. Di kalangan ini, Hasan bergaul dengan tata krama yang berlaku di kalangan kaum sufi. Dengan demikian, mereka tidak merasa kegiatan dakwahnya mengancam keberadaan mereka, dan dengan cara yang bijak, ia berusaha untuk mengubah ritual menyimpang supaya kembali ke ajaran yang benar. Yang ketiga, tokoh, pemuka, sesepuh masyarakat. Pada kalangan ini, Hasan tetap menerapkan rasa hormat dan santun dalam berkomunikasi. Bahkan ia juga mampu menetralisir munculnya berbagai keretakan yang kerap kali melanda mereka. Keempat, pengunjung klub dan perkumpulan. Pada kalangan ini, Hasan juga bersikap sopan dan hormat. Di tempat ini, ia memberikan ceramah dan wejangan serta melakukan dialog dari hati ke hati. Selain itu, beliau juga tidak segan untuk bertanya tentang hal-hal yang membebani mereka dalam mengarungi kehidupan. Dan ia juga tidak sungkan menawarkan jasa untuk mencari jalan pemecahannya. Dengan cara tersebut, ia berhasil
menghubungkan tali persaudaraan yang kukuh, dan mengajak mereka untuk memahami kembali ajaran Islam. Berkat keahliannya, Imam Hasan berhasil menarik hati sebagian besar masyarakat dan menyatukan mereka dalam kebaikan, serta menghidupkan semangat yang ada dalam dada mereka untuk menegakkan Islam. Islam merupakan tatanan komprehensif bagi semua segi eksistensi manusia. Meskipun berusia 14 abad lebih, namun prinsip umumnya cukup luas untuk beradaptasi dengan ruang dan waktu. Hasan al-Banna dalam menjalankan dakwahnya mengikuti metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana ia pertama kali mengajak umat agar beriman dengan penuh keyakinan serta diiringi dengan amal soleh, dan setelah itu menghimpun jiwa serta hatinya dengan penuh cinta dan kedamaian. Dengan demikian berhimpunlah kekuatan kesatuan dan terwujud suatu jamaah yang tangguh dan kuat. Keyakinan yang teguh terhadap Allah, kesadaran akan kebenaran ajaran Islam merupakan pilar utama untuk membebaskan umat dari belenggu norma asing. Terhadap sesuatu hal yang menjadikan keberhasilan dakwah Hasan, yaitu rasa ikhlas serta kejujurannya, dan sarana yang digunakan beliau tidak sebatas ceramah, tetapi juga melalui surat kabar, majalah, buku, film, radio, dan media massa. C. Isu yang berkembang. Ada beberapa tokoh senior yang sangat konsen dengan filsafat, walaupun keberadaan mereka tidak terlepas dari pandangan yang kontroversial. Di antaranya, 1. Qasim Amin yang menganjurkan kebebasan kaum wanita. 2. Ali al-Razik mengangkat persoalan khilafah. 3. Salamah Musa mencanangkan dakwah untuk pemuda diilhami dan tidak terlepas dari semangat barat kuno. 4. Toha Hussein membahas persoalan kemasyarakatan dalam sejarah Islam. Karena pikiran tokoh-tokoh di atas terkenal cukup kontroversial sehingga ditolak oleh masyarakat umum. Untuk yang selanjutnya yaitu isu dakwah yang berkembang, masih berkaitan dengan yang tadi. Selain tokoh filsafat di atas, ada juga beberapa tokoh yang menyebarkan agama Islam di Mesir, yaitu yang pertama Hasan al-Banna yang pelaksanaan ajaran Islam secara universal, termasuk dalam politik. Ia mendapat dukungan dari Sayyid Qutb. Beliau menulis sebuah tafsir fi zilal Al-Quran guna memperjelas gambaran ajaran Al-Quran. Kemudian ada Abbas Mahmud al-Aqad. Beliau memperkenalkan Islam dengan bahasa modern. Dan yang ketiga ada Muhammad Hussein Haikal, mengembangkan ilmu melalui pembelajaran sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga dengan gaya bahasa modern. Dan yang keempat ada Ahmad Amin. Beliau menulis berbagai buku sejarah dan pemikiran Islam dengan mengutamakan pembaruan. Ar-Rafi mengungkap kebesaran sastra Al-Quran, dan Zayyad membangun sastra Islam yang terkenal. Jadi dari beberapa tokoh yang tadi, baik dari tokoh filsafat maupun tokoh yang menyebarkan agama Islam di Mesir, memiliki pengaruh dan menghasilkan bentuk pengajaran untuk pengembangan berbagai universitas di Mesir dan di Arab lainnya. Pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Arab atau Universitas Al-Azhar, terdapat beberapa Oriental yang pernah mengajar, tetapi sayangnya pandangan mereka terhadap Islam sangat tidak objektif sehingga mengurangi citra Islam. Bahkan ada yang mengisukan pemikiran-pemikiran rasional sehingga menghalangi laju kemerdekaan berpikir di kalangan Islam. Hanya sedikit ilmu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.